1, 2, 3, come on! Hello class Joshua, how are you this morning? I hope you're fine. Okay, now before our start to study doctrine, we want to pray. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing, for your kindness, for your grace until this beautiful morning. Now we want to start our lesson doctrine. Please bless us so that we can understand about lesson. Thank you Jesus, thank you Lord. In the name of Jesus Christ we pray to you. Amen. Baiklah, kita masuk dalam materi kita. Kita membahas tentang Allah Tritunggal. Nah, dikatakan di sini siapa Allah orang Kristen? Tentu Allah orang Kristen adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu Allah yang esa, yang berada di dalam tiga pribadi yang berbeda. Apa itu? Tentu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, di sini ada ayatnya sebagai penjelasannya Ulangan 4 ayat 35 dan masih banyak lagi Ulangan 6 ayat 4 gitu ya. Kemudian seperti apakah Allah kita? Itu Allah kita adalah roh yang kekal dan tidak terbatas dan yang tidak berubah. Ini narsnya Yohanes 4 ayat 24, bahkan bilangan 23 ayat 19. Nanti kamu boleh lihat ini ya, membaca. Nah, berbicara Allah tentu kita semua belum ada yang melihatnya, bukan? Belum ada yang melihatnya. Tapi kita percaya Allah itu ada, tentu lewat iman. Dan lewat ciptaannya kita bisa melihat Allah itu ternyata ada dan berkuasa ya. Yang ketiga, di dalam hal apakah Allah Tritunggal itu esa? Katakan di sini ketiga pribadi satu dalam hakikat. Nah, dan dikatakan lagi Bapa adalah roh Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Nah, ketiganya adalah sama. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, setara, maksudnya sama kedudukannya. Kemudian di sini ketiga pribadi Allah Tritunggal satu dalam kehendak, sehingga tidak ada perbedaan kehendak di antara ketiganya. Nah, kita juga bisa melihat dalam penciptaan Tuhan pernah mengatakan dalam Alkitab itu, baiklah kita menjadikan manusia. Kita ini sama dengan ketritunggalan Allah itu. Di situ ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dalam menciptakan segala sesuatunya. Ya. Nah, kita masuk dalam mengapa perlu kita mengenal Allah Tritunggal? Tentu mengenal akan Allah Tritunggal adalah dasar dari hidup kekal. Ya. Selain itu, pengertian Allah Tritunggal adalah dasar atas pengertian kasih yang sejati, atas pernikahan, atas relasi antar pribadi, dan atas kehidupan masyarakat yang sehat. Nah, ini sangat perlu kita mengenal Allah Tritunggal. Tentunya dikatakan ini dasar kita supaya kita mendapatkan hidup yang kekal dan pengertian kita dalam hal mengasihi, karena lewat pengenalan kita akan Allah tentu kita akan mengerti kasih yang sejati ya. Selanjutnya, mengapa sulit mengerti Allah Tritunggal? Ya, kita tentu sulit mengerti ya, dan banyak juga orang yang tidak paham ini, bahkan gagal paham ya. Tentu di sini katakan karena pengenalan Allah Tritunggal adalah dasar hidup yang kekal, maka iblis tidak akan tinggal diam dan orang berdosa menentangnya. Nah, mengapa sulit? Tentu karena iblis itu bekerja selalu melakukan berbagai cara agar banyak manusia itu tidak mau mengenal Allah Tritunggal atau mengerti akan ketritunggalan Allah. Kita juga orang Kristen juga sampai saat ini belum mengerti sepenuhnya Allah Tritunggal. Kenapa? Yang jelas karena kita mempunyai pemikiran terbatas, pemahaman yang terbatas. Tidak mungkin kita bisa mengenal secara seutuhnya, memahami seutuhnya yang Allah yang tidak terbatas, jadi dengan pemikiran yang terbatas ya. Oke, kelas Joshua, sampai di sini dulu pembelajaran kita doktrin hari ini. Saya berharap kamu paham dan mengerti, dan kembali kamu baca ayat-ayat yang sudah dituliskan tadi. Itu kamu buka Alkitabnya nanti ya, supaya kamu bisa semakin mengerti. Next, kita akan sambung